welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Alia Putri. California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Flower on my right, you the sky be looking so clear. Halo teman-teman, jadi udah lama banget aku nggak bikin konten. Karena aku juga sebenarnya bingung banget mau bikin kontennya itu apa. Berhubung kemarin ada yang nanya ke aku pelajaran yang ada di perhotelan tuh kayak gimana, terus apa aja, tolong jelasin gitu. Aku kan malas banget buat ngetik panjang-panjang nih. Ya udah tuh aku mau bikin video ini aja biar sambil ngebahas, biar kalian juga lebih ngerti gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut aja ke videonya. Tunggu dulu. Sebelum itu boleh dong kalau aku minta dulu like, comment, and subscribe-nya juga. Dan jangan lupa kalian klik loncengnya biar kalau aku upload video baru kalian gak ketinggalan. Udah, makasih. Next. Jadi di kampus aku itu ada 7 pelajaran. Ini yang pakai modulnya 7 dan yang lainnya itu ada yang gak pakai, ada yang pakai. Jadi aku bakal bahas yang di modul aja. Jadi yang pertama ini ada pelajaran housekeeping. Ini yang paling aku suka banget pada saat pelajaran ini, karena dia itu nggak terlalu banyak materi, tapi dia lebih banyak praktek. Aku suka yang kayak gitu sih sebenarnya, jujur banget. Aku lebih suka praktek daripada teori, karena teori itu biasanya banyak banget tugas dan kita banyak banget presentasi. Tapi kalau di housekeeping ini kita lebih banyak ke prakteknya, karena di sini ada terbagi menjadi 3, yaitu public area, room, sama laundry. Jadi kalian tuh bakal dikasih tahu tentang pelajaran gimana cara nge-laundry baju yang benar, gimana cara membersihkan kamar yang benar secara cepat juga, dan gimana caranya buat membersihkan kayak di lantai kayak gitulah. Pokoknya public area tuh biasanya di meeting room, atau mungkin kalau kalian tuh lihat di mall-mall biasanya ada OB kan. Nah, seperti itulah kalau public area. Next, ke pelajaran berikutnya, di sini ada English for interview. Jadi ini tuh kayak bahan-bahan atau bekal kita nanti kalau pas interview nih. Nanti tuh bakalan dikasih tahu gitu loh. Pada saat kita wawancara perhotelan tuh ada apa aja, terus sering ditanyanya itu apa aja. Nah, di sini ada teman-teman kuncinya gitu loh. Banyak banget, ini bekas tugas-tugas aku, guys. Dan next yang berikutnya di sini ada hygiene sanitation. Ini tuh biasanya aku belajar tentang gimana cara kebersihan sih, lebih tepatnya kayak kebersihan safety, kebersihan di diri kita sendiri, di lingkungan juga. Ini tuh lebih ke yang sanitation gitu loh. Safety gitu nih, alat-alat apa aja yang biasa menunjang gitu loh, kayak Google, masker, glove, boots. Itu kan yang biasa kita pakai nih sebelum bekerja. Dan juga masih banyak sih kayak gitu biasanya kalau pelajaran ini. Lebih ke yang bersih-bersih, yang sehat-sehat gitu. Terus juga ada tips and trick gitu loh kalau misal kita tersedak, terus atau misal kita choking. Itu dulu tuh choking tuh kayak gimana ya kayak keselak gitu lah pokoknya. Nah, ada cara menanganinya kayak gimana, itu bakal dipelajari. Oke, next yang berikutnya ini ada food production. Di sini tuh biasanya kita tentang resep-resep, tentang masak-memasak sih lebih tepatnya. Dan ternyata ini tuh banyak banget alat-alat masak dan beda-beda namanya, kegunaannya juga beda-beda. Ini pokoknya buat kalian yang suka masak ini pasti cocok banget, karena aku pusing banget jujur, aku nggak pernah masuk gitu. Jadi kayak masuk otak kuping kiri, keluar kuping kanan kayak gitu. Itu benar-benar aku alamin karena aku benar nggak masuk, guys. Jadi kalau dikasih tugas tuh pas nyampe kosan tuh kayak apa ya tadi, apa ya kayak gitu, guys. Aku nggak pernah ngerti kalau pelajaran ini. Aku paling nggak suka sih pelajaran food production ini. Nah, next berikutnya di sini ada front office. Di sini tentang lebih ke mempelajari tentang front office, kasir atau enggak. Kalian kalau pertama masuk ke hotel pasti kan ada yang good morning, good afternoon, may I help you, ada yang bisa saya bantu atau enggak kayak gitu kan. Dan juga ini lebih ngebahas tentang check in, check out. Oh iya, perlu kalian tahu kalau check in itu di jam 2 siang dan check out itu di jam 12 siang. Jadi biasanya tuh kalau kalian check in di jam 1 mereka bilang belum ready, itu tuh
kebanyakannya bukan belum ready sih, lebih tepatnya itu belum buka hotelnya gitu, belum di jamnya check in. Kalau check out itu di jam 12 siang kan. Nah kalau kalian lebih biasanya kalian bakal kena cas, tapi sesuai hotelnya juga sih kayak gimana. Tapi yang aku aja yang dipelajari ke aku tuh itu. Berikutnya ini yang paling tebal daripada yang lainnya. Di sini ada English Hotel Conversation. Jadi ini mempelajari yang biasa ada di hotel tuh, kayak misalkan di hotel tuh ada apa aja. Nih ini kayak bar-barnya. Kan suka ada bar tuh. Nah, di bar tuh ada minuman-minuman kayak margarita, mai tai dan lain sebagainya. Ini harus banget dihafalin. Terus juga di sini ada restorannya. Di restoran itu ada apa aja. Pokoknya banyak banget. Ini ada kartu-kartu walk-in guest kayak gitu. Pokoknya dipelajari segala macam. Dan yang terakhir ini ada General English Conversation. Jadi ini tuh tentang percakapan-percakapan yang biasa dipakai saat kita di hotel maupun di luar hotel gitu pokoknya. Jadi ada dua, ada GEC sama satu lagi EC. Kalau EC tuh English Club, itu nggak pakai modul. Jadi itu adalah kita belajar dasar-dasar Inggris. Itu aku suka banget pelajaran Miss Amal. Sumpah gampang banget masuknya ke telinga aku. Dan pokoknya tuh kalau misalnya kita dapat tugas itu sama gitu loh. Jadi yang dipelajari itu, yang dikasih tugas juga itu, nggak kayak matematika kan. Kalau matematika biasanya tuh yang dipelajari ini, terus pas kita dikasih soal tuh beda lagi. Enggak, kalau EC tuh sama guys. Jadi makanya aku suka banget yang kayak gitu dan gampang banget meresapnya. Kalau ini tuh GEC lebih ke percakapan. Jadi aku banyak banget tugas di sini tuh bikin percakapan Inggris gitu. Nah teman-teman, segitu aja pelajaran yang ada di perhotelan. Gimana menurut kalian? Siap? Mungkin kalian bakal mikirnya, Inggris semua, bla bla. Kenapa sih di kampus aku itu lebih banyak bahasa Inggrisnya? Karena kampus aku itu internasional professional institute, yang nggak lain nggak bukan kita harus nggak pinter sih, harus bisa, tentunya harus bisa, harus paham bahasa Inggris. Karena bisa itu karena terbiasa kan. Nah jadi kita kan juga mau magang ke luar negeri. Nah kita tuh harus pinter-pinter bahasa Inggris juga. Dan di semua modul ini tuh rata-rata bahasanya bahasa Inggris. Ada bahasa Indonesia cuma kayak beberapa aja. Tugasnya kayak gimana? Nah buat tugas aku gak terlalu banyak sih sebenarnya. Kayak sehari tuh kadang cuma 2, atau pernah sih sehari tuh aku gak dapet tugas sama sekali. Pokoknya kita tuh di kuliah singkat tapi waktunya melar gitu. Jadi gak bener-bener dipercepat banget dan selalu ada tugas itu enggak. Biasanya dalam satu hari itu biasanya 3-4 pelajaran kan. Nah yang ada tugas tuh cuma 2, kalau enggak 1 kayak gitu. Dan sisanya itu biasanya praktek. Jujur aku lebih suka praktek daripada teori, karena teori itu bikin ngantuk gak sih? Apalagi di kelas aku tuh bentuknya kan KU gitu ya. Nah kalau kalian ngantuk, nguap, itu bakal kelihatan banget kan secara gitu kita ngeliatin. Nah kalau teori praktek menurut aku itu lebih semangat ke kitanya dan juga lebih nempel ke kitanya. Di situasi kayak gini mungkin adik-adik kelas aku atau di bawahnya angkatan aku, mereka pada daring dan mungkin juga banyak tugas. Aku nggak tahu cara belajarnya kayak gimana karena aku udah lulus dan aku tinggal nunggu magang, habis itu kerja udah. Jadi buat kalian yang nanya apakah aku masih belajar atau mungkin aku daring dapat tugas dan lain-lain, itu enggak sama sekali. Aku udah pokoknya udah nggak ngapa-ngapain. Ini bener-bener udah nggak pegang-pegang buku. Ini juga baru kali ini aku pegang buku lagi. Menurut aku daring sekarang lebih ribet ya daripada kita datang ke kampus langsung. Aku sih lebih suka ke kampus langsung karena di sana kita lebih banyak ketemu sama orang lain gitu. Terus misalkan kalau kita nggak ngerti lebih gampang buat tanya ke dosennya. Beda sama kalau daring kayak gini kan bingung ya mau kayak gimana, terus tugas juga makin banyak gitu. Tapi semangat aja buat kalian yang lagi daring hari ini, dan juga jangan dibawa stres. Kalian harus bawanya enjoy banget, itu masa depan kalian kan. Jadi kalian jangan main-main. Kalau misalkan tugas ya kerjain, kalau kalian gak ngerti bisa tanya dan lain sebagainya. Dan buat kalian maba-maba, semangat ya. Nanti pasti kalian bakalan ngerasain gimana masuk kampus, gimana enaknya masuk kampus, gimana rasanya ngosan dan lain sebagainya. Pokoknya semangat dulu sekarang, jangan keluar rumah, jaga kesehatan, jangan stres intinya. Meski banyak banget tugas nih, hari ini tugas, besok tugas kayak gitu kan, tapi kalian harus enjoy aja. Misalkan hari ini ada tugas, kalian kerjainnya satu persatu. Kalian jangan terlalu terbebani banget.
hari ini satu dulu, nanti siang satu dulu gitu loh. Jadi kalian bisa sambil belajar, sambil refreshing dulu kayak gitu, jangan terlalu ditekenin banget. Aku ngerasain kok kayak kalian gitu, pernah banget di posisi kayak kalian banyak tugas banget. Aku salut sih karena di pandemi kayak gini kalian masih semangat belajar, masih ada yang nerusin kuliah gitu loh. Karena ada beberapa orang yang mikirnya, lah ini corona, kita juga masa depan kayak gimana. Sekarang kan lagi susah banget cari kerja ya, kayak susah banget peluang kerja, lowongan kerja tuh pada ditutup semua. Terus kita mikirnya jadi ya udahlah nikah aja, ya udahlah nikah aja. Itu nggak segampang itu Perguso. Nikah itu nggak segampang itu gitu loh. Kita harus ya, apalagi yang punya cita-cita, nah, semangat aja lah di masa pandemi ini, harus bener-bener isi dengan hal-hal yang positif aja. Oke, segitu aja videonya teman-teman. Buat kalian yang mau aku bikin video apa lagi, komen di bawah aja, oke? See you di next video, bye-bye. Dan asal kalian tahu, aku juga di sini kayak ngerasa lagi di fase yang benar-benar kecewa banget. Karena kuliah itu nggak semulus yang orang lain bilang gitu kan. Udah kuliah kerja, enggak guys, itu masih ada proses. Aku juga sekarang lagi proses kan. Nah, aku sedikit kecewa juga. Orang lain angkatan kemarin malah ada yang seangkatan aku juga, mereka udah pada berangkat, udah pada magang, sedangkan aku masih diem aja di rumah, masih kayak gini-gini aja. Terus kan jadi tetangga tuh mikirnya gini, ya kuliah juga masih diem, yang kuliah juga masih gini, apalagi yang sarjana kan pasti banyak banget omongan itu. Tapi ya simpel aja, kita harus bodo amat, kita harus buktiin, jangan patah semangat. Kita buktiin kalau kita bakalan berangkat dan kita bakalan bisa mencapai apa yang kita mau. Oke, semangat terus, pantang menyerah. Pokoknya jangan menyerah dulu sebelum kita mencoba.